dan juga Hilda yang diantisipasi oleh The Oke, Mongols. kita masuk ke Soalnya gue kira kayak Hildanya game bisa diambil kedua ya buat guys The ya. Mongols juga, mereka bisa main agresif dengan Hilda, tapi mereka ternyata Dari mungkin lawan draft mereka tidak akan RRQ bermain seputar Akira Hilda ya, juga. lawan Tapi masih dengan Fanny nih yang belum kita dari lihat tim sejauh ini. The Model ini Masih apa? terus-terusan untuk second band pick. Chip juga di band. Kalian bisa lihat ya. Tusin sebenarnya akan menjadi band ketiga bagi Sini menurut kalian menang mana Band guys? nih sekarang? Masih Gatot Kalian bisa Kaca langsung tuliskan atau aja di kalau kolom melihat komentar game kalian. yang tadi ya, Loyi menurutku masih bisa di band sih dengan mereka. Loyi ngerepotin sih. Ya, Loyi ya. Loyi ini kayak menjadi mimpi buruk buat fighter, terus juga roamer tank gitu. Iya, iya. Kayak males banget ya buat ketemu dengan Loyi. Kayak kita punya hitbox besar, di badan kita udah besar, masih ditarik lagi tengah dengan Loyi. Benar. Kita masuk ke Dan mempermudah Loyi juga pick untuk bandnya ya. menyesuaikan duality-nya gitu kan. Sehingga dia banyak target Dan yang buat bisa kalian dituju. yang mau Tapi Gatot Kaca kembali, berarti ini nggak ada menemukan perbedaan informasi dari seputaran The Mongols ya. M1, Kalau dari Araki Akira sama, MM6 berarti ini ya, yang terakhir adalah kalian Jushin bisa ya. kunjungi Untuk profil banding terakhir kita dari Araki dan Akira di fase band like pertama. dan subscribe ya. Ya 99% Biar kalian tidak Jushin. ketinggalan Kecuali mereka takut dengan sesuatu informasi-informasi yang lain, terbaru karena tadi di pun mereka masih cukup channel mulus. Kikui Buat, Sport ini ya gameplay guys ya. mereka, ini harusnya akan Dan menjadi ngeri campaign sih ya yang sama. dari RRQ Di Akira game yang kedua ini. kita cuma beda urutan saja buat Araki Akira. Jushin, Ya, itu dia. Oke, pick pertama. Dari RRQ Akira ini Apa yang akan ngeri diambil guys. Ini yang oleh gua The Mongols? fansin ya, Apakah langsung juga ya membuka sama lagi? kayak dengan RRQ Oshi di ini guys. Masih ya. Belum ada perbedaan sebenarnya antara game pertama dan kedua. Karena jujur Oke. Hylos juga masih selalu muncul. Dan tadi kita lihat itu berarti game pertama Hylos kalah nih di tangan The Mongols. Karena total win rate-nya 87,5% harusnya tadi. Buat Hylosnya ya. Iya ya. Ya tapi ini Hylos memang banyak banget loh hari ini. Hylos, tapi Bruno kemana nih Bruno? Kita belum melihat Bruno juga tadi. Povius bahkan bukan menjadi pilihan untuk di first and second ya buat RQ Akira. Ya. The Mongols juga bahkan gak ngambil Povius sama sekali. Ya, dan ada fun fact. Di mana Luis punya 19 unique hero selama karirnya atau selama perjalanan dia di M Series. Dan dia adalah peringkat ketiga dari semua player di sejarah M Series dengan 19 unique hero. Luis ya. Nomor 3, oke. Tapi ini ada yang beda nih sekarang. Aurora Chow ternyata yang diambil. Bukan Suyo dan Khalid. Apa yang dibawakan oleh RRQ Akira sekarang? Apakah mereka akan mencoba untuk bermain assassin sekarang? Shield dari guiding queen-nya Matilda. Dan apakah itu Oke. adalah strategi yang dipersiapkan oleh The Mongols ya? Atau Kita mereka mau coba hal lain lanjut ya. seperti tadi mungkin? Yang jelas akan beda ya, karena Aurora sudah diambil juga. Tapi Vexana dan Poveus. Ini jungle-nya disimpan sampai yang terakhir ya. Oke. Tapi aku suka sih, Vexana berarti akan ada 3 badan. Kalian bisa Perhitungan lihat ya. Eternal Guard berarti ya. Iya. Poveus tebel, Hylos tebel, Eternal Guard juga ya Kita masuk merepotkan ke lah, pasti akan pusing prospek lawan. band ini. Menurut Ini kayak kalian mereka menang mana butuh nih burst guys? buat Kalian bisa langsung RRQ Akira. tuliskan di Mereka butuh jawaban cepat kolom juga, Nathan komentar misal, ya. Ari misal. Wah, tapi ini bakal merepotkan ke arah Araki kalau mereka main assassin ya. Yap. Feeling aku sih bakal tetap Alpha atau ya Hero Fighter lah ya. Karena Suyo pun masih ada dan tadi digunakan oleh King juga masih aman kalau menurut aku. Alpha atau Suyo, Alpha lebih baik karena ya dengan ada Poveus dan juga Hylos sudah punya jawaban lah setidaknya dari dua pilihan hero tersebut dari The Mongols. Dan ya, season ready, Alpha is online. Ya, Alpha. Karena memang dibutuhkan ya. True Damage bersama dengan Beta. Power swing-nya bisa nge-reveal kembali untuk HP dari Alpha. Spare of Alpha untuk kabur ya. Bisa buka, bisa kabur. Tapi Alpha ketemu dengan Vexana lumayan repot tuh Alpha. Oke. Kena efek Fear. Benar. Tertahan juga. Tapi no 1-1. Oke. Meskipun tadi belum bersinar di game yang pertama, lagi-lagi One ini nggak mudah untuk bisa ditangkap ya. Apalagi dengan membawa Cho yang notabene dia bukan hero yang memberikan efek suppress. Sehingga One dengan Adults in Flower ini mudah banget untuk bisa menghindar dari pick off Dan yang coba dilakukan nanti informasinya dari Cho. Dan RRQ sekarang kita masuk Oshi ke pick nanti kalau banding keempat main dari kita The bakalan Mongols. live Belum adanya streaming ya Gold Laner dan juga di antara Kikui XP atau Sport Roam. ini. Kira-kira apa nih? Apakah Pantangin kembali terus ya, dengan guys. hero-hero yang punya efek sisi seperti Tigreal mungkin? Kemungkinan gold sih oke banget ya. Kayak tutup aja hero-nya Gustav Bruno. Cici. Oh, oke. Oke, ya Cici ya berarti tutup ya. Iya, karena ya Cici bakal bisa memenangkan power hero-nya dibandingkan dengan Poveus, itu yang pertama juga. Tapi Cici kalau untuk Poveus di early, Ya, bakal bully juga bakal sih. bonyok sih. Iya, bonyok dulu di early ya sampai After level. War X lah ini. Iya, kalau punya satu item War X baru tuh. Iya, baru kumpul Kalau balik. kalau enggak susah dia pasti bakal kena pressure meskipun ya Demonica-nya kan udah pindah juga kan. Iya. Oke. Dan kali ini banding terakhir dengan gadenya One, apakah hero-hero yang punya Purify juga diantisipasi nih sama Araki Akira? Meskipun masih banyak ya. Tapi dengan membawa Alpha ya harusnya hero yang bikin Demon Hunter Sword sih untuk item build-nya sih, kalau menurut aku ya. Mungkin contohnya kayak itu dia. Coy, enggak hubungannya.
Aku kira bakal Cloud gitu, antisipasi tuh Cloudnya mau diambil nih. Kayaknya Cloudnya bakal diambil lagi deh, di pick keempat deh. Bisa sih kalau mereka ambil Cloud juga, masih tetap bisa kan. Soalnya aku kira band terakhir itu bakal Cloud gitu. Kalau misalnya mereka emang mau coba hero lain yang bisa ngerontokin banget nih, kayak misalnya Kari atau ya Kari bakal susah sih, cuman ya Nathan gitu. Nathan, Kari. Tapi Kari range-nya pendek banget ya. Iya sih, Serem. Tapi Cloud paling aman sih sebenarnya. Ya main lah buat bisa dia main juga. Oke, LSP-nya. EXP lagi atau karena ini masih ketutup lah buat Mongols-nya. Buat jungler mereka ya. Jadi mereka masih bisa membawakan Assassin juga. Edit. Oke. Nah, edit band. Ini harusnya Cloud sih. Cloud. Kalau menurut aku ya, karena tadi juga Cloud Agusta oke. Cloud atau sekalian di retail. Wow, di retail. Retail nih. Lari tuh ya, kejar-kejaran sama Hylos ya. Kejar-kejaran aja udah. Iya sih, Cloud emang agak sedikit repot kalau ketemu sama Moveus ya. Karena Blazing Duetnya ada chance untuk di-cancel, apalagi ada transfer juga dari Vexana. Kalau Yritel memang bisa, cuman Yritel build cara kritikal. Jadinya buat makan Hylos dan Moveus bakal lebih berat sih. Apa? Ixia. Ixia. Enggak sih harusnya. Harusnya enggak. Wah, Bruno. Bruno yang dikeluarkan ya. Oke. Tapi kalau ini kombonya Ixia Hylos loh bisa. Ixia Hylos kah? Waduh. Tapi ada Cholom, bakal repot gak sih? Apa bakal di cover ya? Bisa di cover Bisa sih. di cover ya, tapi ya bebas lah. Nah, kalau siapa nih yang aman dari Bruno ya? Ini akhirnya kita kangen dengan Bruno. Gak ada tadi di game pertama. Di match ketiga. Ya, di match ketiga ada tuh ya. Tapi ini game pertama tadi gak ada. Oh iya iya. Nah, ini akhirnya ada Bruno kembali muncul. Oke. Dan Melissa, ini dia yang kita nantikan ya. Melissa yang Kejutan keluar. yang muncul dan Wow. Dan kira ada Melissa, Joe, ya berarti bisa bilang Melissa sebenarnya kalah Aurora, Bruno, range dibandingkan dengan Bruno. Alpha ya Oke, guys ya. dan Melissa tipikal karena dia Hunter Swords kan? Ya, Dan dia bakal bisa dilumat dengan damage besar dari critical duluan dari arah Bruno gitu kalau 1v1 ya, dalam situasi 1v1. Dari segi go away-nya juga areanya nggak sejauh itu untuk bisa ngebuat Bruno-nya nggak bisa ngehit. ya tadi Eropa itu masih ada glacier kan yang bisa dipakai nanti. Oke. Jadi nggak bakal bisa stay di satu tempat nanti buat go away-nya dia. Dia harus geser nanti dengan fallingnya. Oke, wow, Ringskay. Apakah Melissa menjadi jawaban yang tepat nih untuk teman-teman dari The Mongols dan last pick-nya ini yang dari kita bahas ternyata munculnya malah Dan di last bandnya pick kita ke-10. lihat yang Melissa. Ada Matilda di sana kombinasi Matilda Alpha ya udah nggak usah Iya. diragukan lagi ya. Kita udah sering melihat lah kalau kombinasi dari Matilda Alpha. Dan ini bisa menjadi combo yang bakal sulit untuk bisa ditangkap juga sih buat Matilda Alpha-nya ya. Karena melihat bagaimana kondisi dari The Mongols sih sekarang. Mereka nggak punya hero sisi pasti ini untuk bisa menangkap Alpha. Oke, kita Dan juga masuk berarti di Matilda game akan kedua ya. bebas dong nanti buat lompat-lompat. Mau Kita takut yang mana taruh sekarang, Alpha atau sebelah Matilda? sini. Mana? Alphanya pasti dibantu dengan Matilda Dan untuk kita menuju ke bagian mulai ya, belakang. guys, Mereka ya. hanya akan mengandalkan Glorious Pathway dari Hylos. Atau mungkin ya Povius dengan Dark Wave-nya kalau memang kena nanti. Iya, tapi bakal cukup repot ya dengan Matilda pasti semua inisiasi dari The Mongols akan bisa diantisipasi oleh Anarki Akira. Dan ini adalah match point untuk Anarki Akira, satu game lagi yang mereka butuhkan untuk bisa mendapatkan clean sweep atau poin penuh di pembukaan match mereka. So here we go, to the line of down, Oke, match keempat, game kedua, welcome back Anarki lagi Akira ya guys versus ya The di Mongols. channel Enjoy the Kiku game. Sport ini. Masih dengan tuker-tukeran Kita hero langsung juga sih. masuk aja ya. Ada Suyo Di Alpha game nih. kedua ada Perpindahan Suyo ternyata ya Alpha. buat Suyo dan juga Alphanya sekarang. Dan ini memang pilihan yang terakhir tadi yang kita lihat Zetsu akhirnya mengamankan buat Suyo. Jadi kayaknya nggak ada pilihan yang lain ternyata buat Suyo. Dimana Suyo sebenarnya sudah ada nerf buat Suyo yang menurutku ini cukup major ya buat nerfnya dia. Dari detikan yang memang bertambah cukup lama. Nah, dari emblem yang kalau kebuka sekarang Marksman ngelawan basic common emblem ternyata buat Bruno bukan assassin ya. Jadi memilih untuk bermain defensif saja nih. Tapi membawakan fatal bersama dengan Open Master buat Gusta Lagusta. Oke, dan kalau kita lihat ada Purify juga di tangan dari Bangkai. Mungkin mengingat karena dia sosok opener atau pembuka untuk The Mongols gitu ya. Sama Dia kayak di harus game aware lagi dengan pertama banyak tadi efek ya. yang bisa dihasilkan oleh teman-teman dari Anarki Akira sehingga Purify Suyo untuk dan bikin Alpha ya. fight wise juga dibawakan. Kali ini Anarki Akira memang terlihat cepat untuk rotasinya, baik lagi karena Luis ya, menggunakan Matilda membuat rotasi awal dari Anarki Akira ke lane di side-nya. Ini bakal lebih cepat lagi untuk bisa mereka lakukan. Dan terlihat ada 3 player yang berkumpul di sana. langsung Mencoba dibarin, menangkap guys. Zetsu, dipasang mundur Bangkai, satu, bar HP yang tersisa. Tapi Zetsu yang tertinggal. Memang ada pertukaran damage di sana, tapi belum ada yang bisa didapatkan oleh kedua belah tim. Ya, ini sangat tebal sekali untuk hero yang dibawakan oleh kedua belah pihak. Mungkin kecuali dari Gold Laner yang tampaknya masih cukup damai-damai saja nih antara Bruno bersama dengan Melissa juga. Dan setup untuk di turtle yang pertama yang akan spawn sebentar lagi sudah mulai dipegang mungkin untuk lokasi-lokasi pushnya dipegang oleh Mongols bakal diusir dengan Kita lihat Akira. ya Dan permainan Kiki sudah Anarki kembali Akira dari ini sebelum tadi isinya dan sangat mendapatkan rapi, guys. darah dari Crips yang ada di jungle. Ya, dan kalau kita lihat untuk 2 menit memang belum ada tekanan yang dilakukan oleh kedua belah tim yang berhasil membuahkan poin kill ya. Nah tadi di bagian atas juga kita lihat Wah. masih belum bisa Oh. membuahkan poin kill pertama. Dan lihat gimana damage dari volley shot-nya Bruno. Ini yang membuat Ringske ya, memang dia bisa ngasih modals ya, tapi ya nggak bisa terlalu lama juga nih ketemu volley shot yang damage-nya kritikal. Yep. Dan turtle pertama ini akan coba dikontes oleh kedua belah tim. Ya apa tadi ada timing sih, aku ngeliatnya kayak waktu lagi adu mekanik mereka timing ya. Oh, the way of dragon, sudah dikasih. Yang langsung dikontes begitu cepatnya, first blood dipegang oleh Saigen dan turtle masih bisa take
Araki Akira, setidaknya mereka hanya mendapatkan 1 poin kill tanpa objektif Dapat tertentu. ya, Tapi masih dengan kira-kira kemenangan ya. kecil untuk Gusta nih buat di Explode-nya. area dari bottom lane. Dia masih sanggup untuk mengusir mundur tadi buat si Rizky-nya. Dan Luis di sini ya nggak bisa terlalu agresif ya, seperti yang tadi waktu dia bermain Chow, dia akan bermain lebih ke nempel untuk menjadi super system buat teman-teman yang lain. Iya. Tapi jujur ini lebih temponya lebih turun dibandingkan dengan game sebelumnya ya, game pertama. Karena ya kedua belah tim benar-benar masih mengobservasi dulu kemana rotasi dari lawannya gitu. Belum terlihat adanya pressure yang begitu besar meskipun ya Saigen kehilangan 2 bar HP di waktu yang tepat tadi. Benar-benar kombinasi efek CC dan juga skill yang sangat on point ya tadi digunakan ya. Ya itu sakit banget tuh Soul Saver yang di hold ya tadi. Ya. Oh, Evil Queller yang di hold tadi. Dan Rings punya 1 corrosion nih baru selesai. Nah, di Gusta Haskell kah? Belum selesai mungkin buat Haskell-nya dia. Tapi Ringsnya kelihatan ya lumayan hanya akan bermain cukup defensif. Main di area rumput aja, berusaha untuk mendapatkan last hit. Nah, dia kalau udah mulai buka gini, Luis dengan Gusta bisa nih, oke, ada 1 enemy. Mungkin mereka bisa pressure, tapi enggak, ternyata masih dibiarkan untuk Gusta berduel 1v1 dengan Rizky. Dan kita lanjut, kita akan melihat untuk di area mid, apakah akan ada vision yang bisa dibuka dengan Luis juga, karena mereka butuh untuk open vision. Lagi-lagi nih yang terjadi tadi. Damage yang cukup besar diberikan juga. Ya. Bagaimana Evil Queller ya, yang tipe hold untuk di early game memang cukup berbahaya damage-nya. Ngeganggu ya. Yep. Ditembak dari jauh, diulur lagi, poking lagi. Tapi ada Haskell, item yang dituju sebagai item pertama dari Gusta nih ya. Harusnya dari segi sustainability atau daya tahan, Haskell ini jauh lebih daya tahannya lebih tinggi dibandingkan dengan adanya Frozen Sight. Dan TKC memang dorong mundur, terpaksa kehilangan banyak HP. Tahun pertama, kata kedua ketika berkontes, tapi The Way of Dragon yang kembali ke Mikey. Tapi TKC kehilangan momentum untuk bisa escape. Oh, masih selamat, bahkan di bagian lain, Bakai yang menutup 3 player dari Anarki Akira. Yang kali ini membuat turtle kedua kembali dipegang oleh Zetsu dan sepertinya akan menjadi milik The Mongols kembali. Ya, ini tidak akan bisa mendekat sama sekali atau akan ada pencurian kan? No? Tidak bisa dilakukan tadi Zetsu meskipun agak terpancing tadi ya untuk mengejar ke Tekashi. Tapi masih bisa dipegang untuk pemain yang lain bersama dengan Bankai juga. Jadi pertukaran masih cukup memadai bagi Mongols. Dari goldnya akhirnya dua-duanya berimbang juga sekarang. Dari Zetsu first item Hunter Strike, tadi Bankai first itemnya dia Thunder Bell juga menjadi prioritas buat dia yang diselesaikan langsung. Itu belum dihitung dengan angka pecahan ya. Jadi kalau pecahan ya beda lagi, itu bukan prior buat first item. Tapi apakah ada follow up nih di bagian belakang? Oh, ada follow up-nya. Wow, begitu cepat Zetsu pun langsung menghilang. Kombinasi dari The Way of Dragon dan juga Spear of Alpha membuat momentum didapatkan oleh Anarki Akira. Zetsu nggak bisa Lihat ya, diselamatkan. momen error Dan justru Akira ini dapat kerugian terus, untuk Mongols guys. ya. Karena di bagian bawah pun nggak ada pressure balasan dari The Mongols Bahaya gitu. sini ya. Dari Gustav Agusnya masih aman om. Dia masih belum ada poin Nah, dan sama satu sekali. sini Dan bisa sejauh ini kita menang lihat ya, Rizky Akira ini, memang guys. coba untuk mengejar gold yang ada. Tapi terlihat di bagian tengah ada percobaan yang coba dilakukan, tapi masalahnya bagian bottom lane dengan 1 volley shot lagi-lagi Rizky dipaksa untuk mundur. Ya, dan memang ada Mandos ya buat bisa memberikan multiple shot. Tapi dia butuh untuk range juga diem di bagian tempat dan dia bisa menjadi incaran nantinya untuk win. Dan ini masih dengan tim fight yang cukup panjang yang sedang terjadi, mana sama-sama dari kedua tim ini berusaha untuk saling kiting satu sama lain. Cuman kalau lebih lama lagi main kiting The Mongols, mereka akan cukup rugi karena damage yang diberikan dari volley shot terlalu besar. Ya, dan juga membawa hero support gitu dari Anarki Akira ya, yang bisa berikan kembali HP yang sudah hilang dari pokingan yang dilakukan oleh The Mongols. Memang ada 1 objektif yang didapatkan di arah atas, strukturnya sudah hancur. Dan sekarang memang masih menunggu untuk objektif turtle selanjutnya. Tekashi membuka Jet Kundo, target yang terlihat adalah Shenlin, tapi terlalu tanky sepertinya untuk bisa dieksekusi. Bakai, Duel Dragon, terkena, lalu fokus dengan cepat dengan Seki Eagle, tapi backupan datang, Shenlin untuk mendapatkan poin masih selamat, dan sekarang Bakainya hilang. Shenlin, target kedua, mencoba untuk dikejar. Dengan damage volley shot, yang satunya kita berikan pun, dikeluarkan oleh Gusta, tapi masih belum berhasil mendapatkan 1 hit terakhir karena Shenlin. ya. Ya, tapi pressure yang bagus tadi ya dari Arki Akira. Tadi mereka berhasil untuk mengusir The Mongol mundur dari Mongols The kan Mongol. mendapatkan Bankai yang berarti ada objektif yang terbuka yaitu Turtle. Dan Turtle free, guys. sudah hilang untuk Turtle yang ketiga. Ngeri banget ya, Turtle yang masih saling berbagi Akira. lah untuk 2 dan juga 1. Tapi ya lambat laun nih. Sudah mulai bisa terkejar juga untuk The Mongols dan bahkan terbuka untuk defensif mereka. Waduh, ini cukup berbahaya karena Rizky memang ke-trigger tadi Purify untuk menghindar dari The Way of Dragon. Backupan datang, Budos pun dilempar, tapi Shenlin berhasil ditangkap dengan 1 volley shot dari Gusta Lagusta. Damage yang sangat-sangat menyakitkan. Dan Seigen pun kehilangan final fight-nya. Bankai di sisi lain masih terlalu tanky, tapi Tekashi mengejar ke Rizky dan sekarang one last hit. Masih coba bertahan dari rata-rata. Gilly dilakukan dan berhasil pula dieksekusi tanpa ada pertukaran. 0 point kill. Selama 8 menit game berjalan, ini belum berhasil dipecahkan oleh The Mongols. Ya, dan bahkan ya dari akhir mereka berhasil untuk bertahan karena mereka punya Matilda. Jadi semakin lama tim fight yang berlangsung akan cukup menguntungkan juga. Lihat, Matilda punya Flash of the Oasis. Dan tadi Gusta Lagustanya dia ada Berserker Fury juga dan akan menuju langsung ke Melvin kan item ketiga. Yang menjadi item wajib rata sekarang. ya, Dari gold juga dari kelihatan Melvin saja cukup berjuang nih untuk mendapatkan lawannya. gold. Masih di angka 5.000 berbanding dengan 1.300 berarti untuk difference-nya. 6.300 lawan 5.000 tadi. Oke. Wow, ini benar-benar game yang cukup berbanding terbalik dengan game pertama. Karena Anarki Akira mereka menguasai di mid game untuk kali ini. Dan kembali dengan Tekashi, The Way of Dragon yang di-follow begitu cepat. Connect Precision ya. dan juga House of Glass. Tapi di sisi lain King Jericho-nya. ditahan. Seki Eagle terlalu dalam untuk Luis. Dan dia pun tertinggal dikejar oleh Ringsuke. Berhasil balik dapatkan oleh lagi. Zetsu. Dan sekarang lihat gimana Anarki Akira yang kehilangan
sang Roma Aduh, di area RRQ Purple Buff. akhirnya. Memang TKC tadi follow up-nya Rugi belum ya. berhasil dimaksimalkan Roma ketika ya, Shenlin lah kena ya. yang ditarget olehnya. Ya, tapi kita melihat juga nih ya, RQ Akira mereka tadi tidak terfokus di satu hero, tapi mereka cukup tersebar. Jadi waktu ada yang ditendang dari Hylos memang terlalu tebal, nggak bisa langsung target kan. Jadi target mereka langsung belok ke Mikey. Tapi Mikey-nya ternyata masih bisa survive juga. Gak ada yang tumbang sampai sekali buat Mongols dan mereka lagi unggul sekarang untuk jumlah pemain ya. Tapi sudah tidak unggul karena sudah mulai kembali respawn dan juga sudah mulai berjalan dan bahkan ada di Lord sekarang RRQ Akira. Mereka sepertinya akan mendapatkan Lord ini tanpa Lord hadangan sama ya. sekali melihat di minimapnya juga. Dapet Damage dari RRQ The Mongols itu Akira. masih ada buat di area top. Iya, mereka kayaknya percaya untuk bermain di area high ground ya. Karena membawa Melissa bermain dalam area base bakal sangat aman pastinya dengan models yang bisa digugunakan dan Sakit cukup juga jauh juga soalnya range-nya. ya. Kita lihat RRQ Akira akan semaksimal apa dengan Dari Lord pertama ini. The Mongol. Mengingat untuk di game sebelumnya mereka memang berhasil membalikkan momentum ketika Lord pertama mereka dapatkan. Tapi ada Melvic Gun yang di-build oleh Gusta Lagusta, mid lane pressure coba lakukan, berhasil diantisipasi dengan begitu cepatnya. Dan Shenlin, damage dari Bruno sangat menyakitkan. Volley shot dan terima membuat high loss-nya babak belur, Om. Ya, tadi masih diteruskan juga dari Gusta Lagusta yang akan mendapatkan objektif tiga juga untuk di yang area bawah ya. bottom. Masih dicicil dengan Hellstorm Sama Blast dan di area mid-nya ditungguin. masih akan berjalan untuk King juga. Jadi 3 lane push sedang diusahakan dan area mid akan menjadi prioritas Mid untuk RRQ Akira dapat. ambil sekarang. Oke, memang berhasil menghasilkan struktur di bagian tengah. tungguin, Seperti guys. Eagle diaktifkan hanya untuk mendorong Zetsu menjauh dari area Purple Buff. Masih ada Super Weaponian juga di 3 wave yang berbeda. Di bagian atas sepertinya nggak bisa diselamatkan, hanya ada inner turret saja yang tersisa dari area inner turretnya itu Mongols. Ya, dan masih berlanjut seharusnya ya untuk pengambilan dari tarat-tarat milik dari Mongols juga. Ini bisa di-engage kalau mau, tapi Shenlin benar-benar menjadi garda terdepan yang terkuat ya. Berulang kali kita melihat dia kena dari positionnya, minta tapi dapet masih sih. bisa loh untuk survive, bertahan sampai dengan selama itu. Iya, Revitalize sih lagi-lagi ya. Menjadi satu kunci juga untuk Shenlin karena kombinasinya sama Glorious Pathway menambahkan healing effect itu loh. Yang ngebuat Glorious Pathway langsung cepet banget dan digagalkan. Tuh ya Dragon, TKC menangkap target kembali dikejar dengan Seru, guys, seru, Execution. guys. King berhasil membuat momentum dan segala Zetsu didapatkan Mati oleh soyunya, RRQ guys. Akira. Dan The Ayo, Mongols, RRQ wow, mereka Akira ya. kehilangan sang jungler. Risi ya. Sekarang udah langsung aja diinvasi habis-habisan. Ih, nggak tahu buff yang olahan dimiliki. RRQ Ya, lihat Aussie nanti build-nya, guys. dulunya. Bisa build Kita ke tunggu Wind of ya. Nature sebentar lagi, tapi dengan Gua sih hilangnya dukung kebugaran RRQ Zetsu ini bisa ya, ditabrak guys, ya. langsung. Tapi tidak, RRQ Akira akan memilih untuk Apapun ya, itu jalan yang maupun lebih kalah pelan menang ya, tetap pelan tapi RRQ lebih Aussie, safe guys. juga. Itu ya, mereka akan menunggu untuk objektif kembali untuk Lord yang akan spawn. Jadi enhance Lord yang akan jauh lebih dimaksimalkan, tapi berhadapan dengan Melissa yang memang cukup strong nih buat defend di area base. Iya, itu bakal jadi PR sih. Karena Purify juga masih aktif nih, Om. Belum sempat ada player dari RRQ Akira yang bisa nge-trigger Purify dari range K. Dan memang untuk di Lord kedua, menurut aku juga bakal sulit ya untuk The Mongols bisa untuk memegang Lordnya, mengingat gap yang cukup jauh di angka 6.000 gold. Ini membuat RRQ Akira bisa loh untuk memaksimalkan pressure dengan Lord kedua yang nanti bisa mereka dapatkan. Dan sekarang gimana caranya RRQ Akira minimal sebelum Lordnya ada, itu bisa nge-trigger Purify sih, kalau menurut aku ya, dari range K. Sehingga nanti range K-nya nggak bakal merasa aman gitu ketika dia bermain defense di dalam area base-nya. Ya, dan Lord yang spawn. Best ya. Sepertinya tidak akan ada gangguan juga ya, gak bakal ada yang aneh-aneh, gak ada. Selama tidak ada Luoyi ya gak bakal ada yang Free bisa Lord muncul di terus guys belakang dari nanti. RRQ Akira guys. Betul ya. Mantap guys ya. Lord ini akan dipegang oleh RRQ Akira dan mereka akan berusaha untuk mengawal dan kembali apakah Lord ini bisa end the game atau hanya nih, hanya akan menjadi Lord yang mendapatkan best start atau bahkan dengan Lord yang sia-sia juga bisa. Banyak kemungkinan memang, tapi jangan sampai Zetsunya tertangkap kembali. Ya, ini split push sudah bukan jawaban juga, dan The Mongols mereka hanya akan bermain di area base, mereka tidak terlalu jauh Langsung dari di wilayah base end. sama sekali. Ya, aku penasaran dengan item build apa yang dituju oleh Rings K. Harusnya udah jadi item keempat ya di menit ke-13 ini. Oke, kita Tapi akan mau seperti apa nih? sholat dulu ya, Melissa abis ini berperan ya. untuk di high ground Kita defense nanti dari lanjut The Mongols. lagi ya. RRQ Akira. Mereka menyerbu di bagian tengah dengan Lord yang sudah enhance, di bagian bawah juga sama-sama mendorong dengan T1 di bagian atas. Zetsu seperti bisa di solo pick off, dikejar oleh King dan berhasil menghindar di waktu yang tepat menjauh. Sekarang hanya 4 lawan 4 di area base-nya. Tapi lihat gimana satu hit dari Worldy belum berhasil mengeliminasi Bankai. Ada model yang dikeluarkan, tapi masalahnya itu belum bisa untuk mendapatkan satu base turret. Dan sekarang Way of Dragon ke Shenlin masih terlalu tinggi, dan Shenlin akhirnya hilang dengan Frigid Glacier dari Seigen. Dan Luis pun masih aman semuanya, di heal kembali dengan favor effect yang dibawakan oleh Luis. Oke, bisa Mencoba sini untuk rata. masuk kembali ke dalam area pertahanan Kayaknya dengan atas wave ya, yang kita mendekat di langsung bagian bawah. Tapi RRQ mau Akira pergi ke masjid masih ada dulu, 5 guys. membernya. Kita Mereka mau mencoba untuk sholat dulu ya, memaksimalkan dari guys, wave ya. yang ada. Seigen kehilangan banyak Nanti HP kita dan harus lanjut berhati-hati. lagi Harus menunggu momentum konten ya, dari guys, Gaming ya. seorang Luis. Dan ada base turret terakhir yang dituju oleh mereka, tapi kali ini sepertinya belum bisa menjadi jawaban, tapi tidak apa-apa. King, 3 member tertangkap di sana, tapi Winter Crown digunakan untuk bisa menghindar sini untuk ya, Way ya. of Dragon, membuat Mikey put down. Rings kayak di sisi lain juga hilang. Dan RRQ Akira Pas ya guys ya, pas bisa azannya kita untuk mau sholat mendapatkan dulu. triple kill dari Dan Gusta Lagusta dan end ya menutup guys game ya, kedua dari tim dengan twin RRQ sweep Akira untuk RRQ menang Akira. ya. Oke, Gusta Lagusta triple kill sampai yang jumpa dapatkan lagi tadi, ya dan di video kalau nggak kita